Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah materi macam-macam media tanam. Media tanam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahan organik dan bahan anorganik. Satu-satu kita bahas. Yang pertama itu adalah A, ya, bahan anorganik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan anorganik. Hal itu dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam diantaranya yang pertama itu adalah arang. Arang biasanya berasal dari kayu atau batok kelapa. Media tanam ini sangat cocok digunakan untuk tanaman anggrek di daerah dengan kelembaban tinggi. Hal itu dikarenakan arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Keunikan dari media tanam dari jenis arang ini adalah sifatnya bersifat buper atau disebut juga dengan penyangga. Yang kedua, ya, batang pakis. Berdasarkan warnanya, batang pakis dibedakan menjadi dua, yaitu batang pakis hitam dan batang pakis coklat. Dari kedua jenis tersebut, batang pakis hitam lebih umum digunakan sebagai media tanam. Ya. Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua sehingga lebih kering. Yang ketiga, kompos. Kompos merupakan media tanam organik yang bahan dasarnya berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah kota. Yang keempat itu adalah moss. Moss yang dijadikan sebagai media tanam berasal dari akar paku-pakuan atau kadaka yang banyak dijumpai di hutan-hutan. Moss sering digunakan sebagai media tanam untuk masa penyemaian sampai dengan masa pembungaan. Yang kelima itu adalah pupuk kandang. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan disebut sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur haranya yang lengkap seperti natrium, fosfor, dan kalium, ya, yang membuat pupuk kandang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam. Yang keenam itu adalah sabut kelapa atau disebut juga dengan kokopet. Sabut kelapa atau kokopet merupakan bahan organik alternatif yang dapat digunakan sebagai media tanam. Sabut kelapa untuk dijadikan media tanam sebaiknya berasal dari buah kelapa tua karena memiliki serat yang kuat. Yang ketujuh itu adalah sekam padi. Sekam padi adalah kulit biji padi atau disebut bahasa Latinnya disebut juga dengan Ossa sativa yang sudah digiling. Sekam padi biasanya digunakan sebagai, ya, bisa berupa sekam bakar atau sekam mentah. Yang kedelapan itu adalah humus. Humus adalah segala macam hasil pelapukan bahan organik oleh jasad mikro dan merupakan sumber energi jasad mikro tersebut. Ya, bahan-bahan organik tersebut bisa berupa jaringan asli tumbuhan, ya, atau binatang mati yang belum lapuk, ya. Biasanya humus berwarna gelap atau dijumpai terutama pada lapisan atas tanah atau disebut juga dengan topsoil. Yang kesembilan itu adalah tanah liat.
Tanah liat adalah tipe tanah yang berstruktur paling halus dan lengket alias berlumpur. Karakteristik dari tanah liat adalah mempunyai pori-pori berkapasitas kecil ya, atau disebut dengan pori-pori mikro yang lebih tak sedikit daripada pori-pori yang berkapasitas besar ya, atau disebut pori-pori makro. Jadi mempunyai performa mengikat air yang kuat ya. Pori-pori mikro adalah pori-pori halus yang berisi air, sedangkan ya pori-pori makro itu adalah pori-pori kasar yang berisi udara alias air gravitasi yang mudah hilang. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang bahan anorganik. Bahan anorganik adalah bahan dengan kandungan unsur mineral yang tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Proses pelapukan tersebut diakibatkan oleh berbagai hal, yaitu ya pelapukan secara fisik, biologi, mekanik, dan kimia. Ya, beberapa media anorganik yang sering dijadikan sebagai media yaitu ya media tanam yaitu gel, pasir, kerikil, pecahan batu, batu bata, spon, ya, vermikulit dan perlit. Demikian materi kita hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.